Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 321. Pemeriksaan dimulai. Waktu 1 hari dengan cepat berlalu, dan acara perekrutan murid Moon Sekte sekali-sekali akhirnya dimulai. Lama sekali, gerbang gunung yang sangat besar, yang belum dibuka untuk waktu yang tidak diketahui, perlahan dibuka. Begitu berat sehingga ketika dibuka, seolah-olah gempa telah terjadi. Batu-batu kecil terus berjatuhan dari dinding gunung di dekatnya, dan lumpur di tanah bergetar seperti karpet. Kulit kepala semua orang mati rasa. Ini benar-benar terlalu menakjubkan. Membuka gerbang gunung saja bisa menyebabkan keributan besar. Kilatan cahaya yang tak terlukiskan menyilaukan keluar dari dalam gerbang gunung dan membuat semua orang menutup mata secara naluriah, tidak berani melihat. Hanya setelah cahaya ini berangsur-angsur berubah dari yang kuat ke yang lemah lalu menjadi lembut, orang-orang melihat lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan melewati gerbang gunung, melangkah di udara. Dengan setiap langkah bunga mekar, dan membentuk garis-garis kain yang sangat terang satu demi satu, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Terbang di udara dengan tubuh fisik seseorang tingkat bunga mekar. Semua orang secara naluriah merasakan penghormatan yang mendalam. Ini adalah eksistensi yang melampaui manusia, dan di mata orang normal, seseorang seperti dewa. Jika tidak, bahkan jika manusia bisa terbang, bisakah mereka memiliki umur panjang yang mencapai 2 hingga 300 tahun? Sekte ini membuka gerbang, karena perekrutan murid telah resmi dimulai, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Suaranya sangat lembut, tetapi berjalan ke telinga semua orang dengan sangat jelas. Pada saat yang sama, itu menekan suara ratusan ribu orang di sini. Sangat sulit membayangkan begitu banyak orang yang menutup mulut bersama. Adegan itu begitu hening sehingga setetes jarum bisa didengar, dan kebenarannya begitu, jika kehadiran prajurit tingkat bunga blossom tidak bisa menekan 100.000 orang normal, maka mereka tidak akan layak disebut orang-orang yang melampaui manusia. Aturannya, kalian semua tahu, jadi orang tua ini akan berbicara sebentar. Masuk ke gerbang gunung secara berurutan dan mengambil token, lalu pergi ke hutan gunung dari samping. Disitulah kamu akan bertarung. Murid-murid sekte ini yang berusia di bawah 30 tahun juga dapat hadir, tetapi mereka hanya dapat bergabung pada hari ketiga. Pertempuran dan rebut token ini adalah prioritas Anda. Anda harus mencapai bagian barat Laut Yulong Mountains dalam 3 hari. Ada jurang bernama Valengus Valley di sana. Ketika bulan naik ke puncaknya pada hari ketiga, mereka yang belum mencapai lembah angsa jatuh akan didiskualifikasi. Jadi, jika Anda pikir Anda sudah mendapatkan cukup token, maka Anda bisa menuju ke Valengus Valley sejak dini. Anda tidak harus menunggu sampai 3 hari berakhir. Berangkat dari sini, total 26 rute yang mengarah ke Valengus Gorge. Kalian bisa memutuskan sendiri jalan mana yang harus diambil. Karena Anda menghadiri ujian, hidup dan mati adalah tanggung jawab Anda sendiri. Mulai. Orang tua itu duduk bersila, tergantung di langit, tetapi kehadirannya yang besar menekan dan membuat semua orang merasa seolah-olah sebuah batu menekan hati mereka, tidak berani bernapas dengan keras. Semua orang berjalan maju satu persatu untuk menerima token mereka. Mereka semua sendirian segera berlari menuju kedalaman hutan, dan mereka yang ingin membentuk sebuah pesta mulai menunggu di sini. Segera, tim kecil dibentuk satu persatu. Tatapan Ling Han melintas. Dia melihat beberapa orang yang menonjol. Seorang anak muda berpakaian merah membawa tombak sepanjang 6 meter, memancarkan aura berdarah besi dan haus darah budidayanya berada di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier, cukup di luar norma. Ling Han menilai dia adalah tuan kecil tombak Yang Chong, yang mencapai lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier pada usia 24 tahun. Dia berada di luar kebiasaan seperti yang diharapkan.
Guang Yuan dulunya berada di lapisan kelima dari Spiritual Ocean Tier dan sekarang menyeberang ke lapisan ke-8, tetapi keduanya terpisah 20 tahun. Yang Chong segera merasakan tatapan Ling Han dan melihat ke belakang dengan jijik. Dia melanjutkan untuk mengambil langkah besar ke depan, tampaknya tidak peduli tentang Ling Han sama sekali. Ya, orang ini perlu dipukuli, pikir Ling Han pada dirinya sendiri. Dia kemudian melihat ke arah seorang anak muda dengan pedang yang diikatkan di pinggang. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, yaitu pedang keadilan Bai Ming, juga di lapisan ke-7 Spiritual Ocean Tier, kecakapan pertempurannya tidak terduga. Ada desas-desus bahwa dia pernah membunuh bandit di lapisan ke-9 Spiritual Ocean Tier dengan satu serangan, dan reputasinya sangat luas. Ada juga seorang gadis berlapis merah yang wajahnya seperti bunga persik, sangat indah. Seekor bunga merah besar terpaku di kepalanya, kontras dengan wajahnya yang putih halus sehingga sangat memikat. Sebuah cambuk hitam diikat di sekelilingnya, ia menggariskan pinggang tipisnya seolah-olah itu bisa digenggam dengan satu tangan. Itu membuat dadanya yang tinggi tampak lebih megah, dan bokongnya yang kuat membentuk lengkungan yang menakjubkan. Di dunia seni bela diri, jumlah perempuan jelas kurang dari laki-laki dan perempuan cantik bahkan lebih jarang. Apalagi, gadis ini juga di Spiritual Ocean Tier. Dengan demikian, dia seperti magnet yang menarik perhatian banyak orang di sekitarnya, pria sangat bersemangat dan wanita iri. Dari diskusi orang-orang di sekitarnya, Ling Han menemukan gadis ini bernama Si Qimeng, adapun apakah dia kuat atau tidak ada yang tahu karena tidak ada yang melihat serangannya. Dari diskusi orang-orang di sekitarnya, Ling Han menemukan gadis ini bernama Si Qimeng, adapun apakah dia kuat atau tidak ada yang tahu karena tidak ada yang melihat serangannya. Ling Han untuk sementara hanya melihat 3 orang yang sedikit lebih kuat. Ada terlalu banyak orang di sini, dan dia tidak bisa melihat mereka semua, dia hanya bisa melihat beberapa orang di dekatnya. Gelombang orang terlalu padat, jadi setelah 1 jam, Ling Han akhirnya memasuki gerbang gunung dan menerima tanda. Dia berjalan perlahan ke hutan gunung dan segera melihat sekelompok orang menatap mereka. Namun, semakin tenang dan tenang dia berperilaku, semakin banyak orang-orang ini tidak berani bergerak terburu-buru. Siapa yang tahu kalau dia menyamar sebagai babi untuk memangsa harimau? Juga, Sekte Moon musim dingin tidak pernah mengatakan seseorang tidak bisa menggunakan peralatan roh. Di atas itu, kecakapan pertempuran bisa sepenuhnya tak terduga. Namun, bahkan jika mereka tidak menyerang, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan melakukannya. Serahkan token dan tersesat, Yang Chong mengambil langkah besar dan berteriak pada tim kecil yang menjaga di sini. Pihak lain sedang menunggu orang-orang mereka dan belum pergi. Yang Chong, ujian baru saja dimulai. Mengapa kamu harus memiliki temperamen yang hebat? Berikan aku, Miao Tai Ning, hadapi, dan biarkan semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Bagaimana pemimpin tim berjalan keluar dan memberi hormat kepada Yang Chong dengan tangan terlipat. Menunggu kematian, Yang Chong mencibir, menyerbu dan membuang 2 telapak tangan bersama. Benar-benar kurang ajar, Miao Tai Ning berteriak dengan marah dan buru-buru memanggil bawahannya untuk memenuhi pertarungan. Benar-benar kurang ajar, Miao Tai Ning berteriak dengan marah dan buru-buru memanggil bawahannya untuk memenuhi pertarungan. Namun, tidak peduli berapa banyak ampas yang ditambahkan, mereka masih berupa ampas. Orang-orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk memaksa Yang Chong menarik tombaknya, dan seketika, 3 orang dihantam hujan berdarah oleh tangan besi. Miao Tai Ning adalah salah satu dari mereka dan ini langsung membuat takut yang lain, yang benar-benar kehilangan semangat juang mereka, berbalik untuk berlari. Kalian semua tinggal, Yang Chong melompat keluar, 1 pukulan menangani 1, dan secara instan, tim kecil ini dimusnahkan. Dia memandang ke arah seorang anak muda yang lewat dan berkata, "Kamu, cari token di tubuh mereka untukku." Anak muda itu pucat dan tidak berani menolak sama sekali, buru-buru menemukan token pada mayat yang ada di seluruh tanah dan membawa mereka dengan gemetar di hadapan Yang Chong. Yang Chong mengeluarkan tas dan menyingkirkan token kemudian melambaikan tangannya ketika dia berkata, "Tersesat, jika aku melihatmu lagi dalam sehari, aku tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu. Terima kasih banyak,
tuan muda yang anak muda itu bersukaria, buru-buru menundukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih. Yang Chong tidak memedulikan, mengalihkan pandangannya ke tim kecil lain, roh pembunuhnya bisa dirasakan sedikit. Menjalankan, beberapa tim kecil segera lari pontang-panting, berlari ke hutan seolah-olah mereka sudah mati. Yang Chong mengungkapkan ekspresi jijik, tetapi ketika pandangannya menyapu, dia mengungkapkan keinginan kuat untuk berperang dan berkata, "Kalian berdua ingin bertarung denganku." Bai Ming dan Si Kim Meng sudah menerima token mereka dan berjalan menuju gerbang gunung. Chapter 322. Orang dengan pengejaran yang sama. Ketiga keajaiban kuat ini semuanya memiliki budidaya lapisan ketujuh spiritual Ocean Tier. Itu cukup mengejutkan. Bai Ming tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan melihat ke arah Yang Chong, dan Yang Chong melakukan hal yang sama. Satu meraih ke arah gagang pedang, dan yang lain meraih ke arah tombak, terbakar dengan keinginan untuk berperang seolah-olah mereka akan terbakar. Tapi akhirnya, mereka tidak bergerak, hanya saling memandang dalam-dalam sebelum mereka memasuki hutan sendirian. Ujian baru saja dimulai, terlalu dini untuk bertarung. Bahkan jika mereka menang, mereka tidak akan mendapatkan banyak token, dan sebaliknya mereka hanya akan mengungkapkan kartu truf mereka sendiri. Mereka bukan satu-satunya keajaiban di sini. Kakak yang kecoklatan itu. Di dalam teriakan itu, seorang pemuda gemuk dan bundar berlari hampir seolah-olah dia berguling, berhenti di depan Ling Han, terengah-engah. "Kamu terlalu tidak ramah, bahkan tidak menunggu Treasure Master." Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu masih berani muncul? Tidakkah kamu takut bisnismu yang teduh terungkap dan dikejar oleh orang-orang?" "Pah, di manakah aku berbohong?" Ma Duobao mencibir, "Harta karun guru tidak pernah menipu dalam urusannya. Jangan merusak reputasi harta karun guru." "Tunggu, apakah kamu bahkan punya reputasi?" Ling Han menggelengkan kepalanya. "Saudara hitam, bagaimana kalau kita bergandengan tangan?" Ma Duobao mendekat. "Mengapa?" Ling Han bertanya. "Kamu tertutup permata dan mutiara dari ujung kepala sampai ujung, dan kamu masih harus bergandengan tangan. Jika dia tidak melepaskan Demon Bird Sword, bahkan dia tidak bisa berurusan dengan semua alat roh Ma Duobao." "Hehe, kakak hitam, tidakkah kamu ingin melakukan transaksi bisnis besar?" Ma Duobao tersenyum jahat, mendekatkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bilang bahwa kamu tidak tertarik dengan kebun obat di sini." Ling Han terkejut. Dia berkata, "Kamu ingin mencuri dari kebun obat di sini? Sungguh luar biasa." "Hehe, kita orang-orang dengan pengejaran yang sama." Baris kedua tidak memberitahu bos. Ma Duobao menangkupkan tangan memberi hormat kepada Ling Han, dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan itu? Harta karun paling mahir dalam mengangkat batasan. Apa yang dapat Anda lakukan?" Ling Han menggaruk kepalanya, dan berkata, "Dari mana kamu mendapatkan bahwa aku tampak seperti pencuri? Dan kenapa kamu mengakui semuanya sendiri?" Ma Duobao tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, baiklah. Harta karun master telah melakukan bisnis selama bertahun-tahun, jadi saat Anda mengangkat pan asteris T Anda, harta karun guru akan tahu jenis sampah apa yang Anda buang air besar. Seperti yang saya katakan, kami adalah orang-orang dengan pengejaran yang sama, namun Anda mencoba untuk menutupinya. Apakah Anda tidak menganggap Treasure Master sebagai teman?" Ling Han memutar matanya dan berkata, "Kami tidak pernah berteman." "Awalnya tidak terbiasa, tapi cukup cepat terbiasa. Bukankah kita sudah berteman?" Ma Duobao menatap Ling Han dua kali lagi. "Teknik penyamaranmu ini benar-benar tidak buruk, bahkan hampir menipu Treasure Master." Kali ini, Ling Han benar-benar terkejut. Pihak lain benar-benar bisa melihat penyamarannya. Dia mengaktifkan mata kebenaran dan memandang ke arah Ma Duobao. Tetapi Ma Duobao mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya. Garis-garis kain di lengan bajunya memancarkan cahaya redup, membuat mata kebenaran Ling Han bahkan tidak bisa menembusnya. "Wow, untung apa kamu sebenarnya bisa mendapatkan mata kebenaran? Hahaha. Sekarang Treasure Master memiliki kepastian yang lengkap. Kamu akan bertanggung jawab untuk menggunakan matamu, dan Treasure Master akan bertanggung jawab untuk menggunakan tangannya. Aku berjanji padamu bahwa kita akan mencuri kebun obat sampai tandus," kata Ma Duobao penuh semangat. Rasa dingin muncul dalam hati Ling Han.
lelaki ini bisa mengenali mata kebenaran dengan satu tatapan apakah dia benar-benar hanya anak muda. Jika dia bisa menyamar, mengapa tidak bisa pihak lain? Namun, ketika mereka memasuki gerbang gunung, seorang pembudidaya bunga mekar muncul. Dia mungkin terlihat tidak terganggu, tetapi jika seseorang dengan makeup melebihi batas usia disembunyikan di kerumunan, dia pasti akan segera tahu. Muda atau tidak bisa dilihat dari kekuatan hidup seseorang. Berbagai fungsi tubuh dari 30 masa lalu akan mulai menuruni lereng dan kekuatan hidup mereka akan tampak pada tren menurun selama mereka tidak memasuki flower blossom tier, yang sama sekali berbeda dari semangat anak muda. Namun, jika Ma Duo Bao adalah monster tua yang menyamar, dan dapat menipu penglihatan praktisi flower blossom tier, budidaya apa yang ia lakukan? Ling Han berpikir untuk dirinya sendiri, dan berkata, baiklah, mari kita bergandengan tangan. Dia sangat tertarik untuk mengosongkan kebun obat Intermoon Sect. Yulong Mountains adalah milik pribadi Intermoon Sect, dan untuk menghindari orang menyelinap ke pegunungan untuk menggali tumbuhan dan berburu monster, seluruh pegunungan dilindungi oleh formasi pelindung gunung. Jika seseorang mencoba menerobosnya dengan kekuatan eksternal, Intermoon Sekte pasti akan khawatir. Namun, mereka sudah memasuki sekte bulan musim dingin, jadi mereka tidak takut tersandung formasi. Selama mereka memiliki kemampuan untuk membuka batasan kebun obat, mereka dapat dengan mudah merampok kebun obat kosong. Mereka saling memandang, keduanya mulai tertawa. Mereka saling memandang, keduanya mulai tertawa. Saat mereka maju, jelas Ma Duo Bao telah melakukan pekerjaan dasar, tetap di depan untuk memimpin jalan dan berjalan ke arah yang tetap. Berhenti di sana, serahkan token kamu, dan aku bisa menyelamatkanmu nyawamu. Namun, setelah mereka berjalan sebentar, mereka menemui sebuah tim kecil dalam penyergapan. Sebanyak 34 orang mulai mengelilingi mereka. Kamu pergi atau aku pergi? Kata Ling Han tersenyum pada Ma Duo Bao. Treasure Master hanya tertarik pada harta karun, simpan saja token untuk dirimu sendiri. Ma Duo Bao mengangkat bahu. Seperti yang diharapkan, orang ini datang terutama untuk kebun obat Intermoon Sect. Sebelumnya, dia mungkin menipu Origin Crystals orang lain, dan berpikir bahwa bodoh untuk tidak mengambil keuntungan ketika ada kesempatan. Ling Han memandang ke arah orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, sekarang ini adalah perampokan. Dapatkan sedikit lebih serius, dan serahkan semua token Anda. Orang-orang itu marah besar. Mereka yang melakukan perampokan, oke, jika kamu harus melakukannya dengan susah payah. Saudara, bunuh dia. Orang-orang ini melambaikan pedang dan pedang mereka dan menyerbu. Ling Han mengerutkan kening. Jika orang-orang ini hanya merampok, maka dia tidak akan keberatan merampok kembali dan membiarkan mereka hidup. Namun, orang-orang ini sekarang menunjukkan niat membunuh mereka, sudah menyembunyikan pikiran untuk membunuh. Dia mendengus dan mengetuk sarung pedang dengan tangan kirinya. Siu, pedang panjang itu langsung memantul keluar, ditangkap oleh tangannya, dan dengan sua, cahaya pedang menyilaukan menyapu. Dia mendengus dan mengetuk sarung pedang dengan tangan kirinya. Siu, pedang panjang itu langsung memantul keluar, ditangkap oleh tangannya, dan dengan sua, cahaya pedang menyilaukan menyapu. Pu, pu, pu. Darah segar berceceran di mana-mana. Jejak darah muncul di bahu kanan mereka yang langsung terkulai lemas. Senjata di tangan mereka langsung jatuh ke tanah saat tangisan terdengar satu demi satu. Ma Duo Bao bertepuk tangan saat berkata, kerja bagus untuk bertindak keren. Aku memberimu 10 poin. Ling Han masih tidak membunuh mereka pada akhirnya, jadi puas hanya melumpuhkan lengan kanan mereka. Itu tidak akan mempengaruhi gerakan mereka selanjutnya. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa menggunakan kekerasan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tinggalkan tokenmu dan tersesat. Orang-orang ini tahu bahwa mereka bertemu dengan seorang ahli. Dengan wajah pucat, mereka buru-buru menempatkan token mereka bersama dan segera berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang mereka hanya terluka, dan jika mereka masih tidak masuk akal, maka mereka mungkin juga kehilangan nyawa mereka. Mereka berlari mundur satu demi satu. Dengan tangan mereka lumpuh, apa gunanya berkelahi? Ling Han mengambil token dan menyimpannya di menara hitam.
di depan Ma Duobao yang dihiasi dengan perhiasan dan mutiara. Dia tidak keberatan mengungkapkan kepemilikan alat roh spasial. Ma Duobao pasti tidak akan memikirkan menara hitam yang bisa membentuk dunianya sendiri. Di tengah jalan, mereka menemui beberapa perampokan lagi. Ling Han biasanya tidak akan membunuh, kecuali pihak lain sudah terlalu jauh. Misalnya, jika orang lain melepaskan serangan menyelinap yang fatal, maka dia tidak akan keberatan membunuh pihak lain dengan satu serangan. Setelah setengah hari, mereka akhirnya tiba di kebun obat besar. Chapter 323. Merampok kebun obat. Itu bukan kebun obat, melainkan kebun obat skala besar, karena hanya ada beberapa pohon yang digunakan untuk kayu di sekitarnya, dibungkus dengan kain, membentuk dinding yang tidak bisa menghalangi apapun. Namun, Ling Han dan Ma Duobao sama-sama mengungkapkan tatapan waspada. Kebun obat ini memiliki batasan untuk melindunginya. Itu mungkin terlihat kendur, tetapi tidak demikian, itu malah diisi dengan bahaya besar. Little Brother Tracer, mengapa kamu tidak menjelaskan bagaimana kita bisa menyelinap masuk tanpa henti? Kata Ling Han. Taman obat ini sangat besar, mengambil setengah dari puncak gunung, dan di dalamnya ada ladang demi ladang obat roh, yang hampir membuatnya ngiler ketika dia melihat mereka. Tentu saja ada beberapa obat roh tingkat tinggi, beberapa bahkan dia belum pernah melihatnya dalam kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, Intermoon Sekte adalah negara adikuasa di wilayah utara. Ini Master Harta Karun, kakak harta karun, Ma Duobao menekankan, menggosokkan kedua tangannya dan menatap kebun obat. Sekarang, gunakan mata kebenaranmu untuk menemukan titik pertahanan terlemah. Tracer Master memiliki cara untuk membuka pintu yang dapat dipertahankan selama 1 hari. Namun, kita pasti harus menyelinap keluar setelah 1 hari. Sudah cukup, Ling Han mengangguk. Dia mengaktifkan Eye of Truth sekaligus dan mulai mencari. Itu bisa melihat melalui yang palsu. Mencapai esensi menggunakannya untuk mengurai formasi adalah pilihan terbaik. Weng, kilatan garis-garis kain emas ada di matanya, dan dunia segera muncul dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah dunia yang sepenuhnya terdiri dari 6 elemen sumber asal. Emas, kayu, air, api, bumi, dan elemen guntur, yang membentuk landasan dunia dari mana segala sesuatu berkembang. Pembatasan di kebun obat benar-benar muncul di depannya, masing-masing dan setiap sendi nodal tanpa seutas rahasia. Sayangnya, batasan ini terlalu kuat. Jika Ling Han mengungkapnya sekarang, maka dia akan langsung runtuh. Namun, untuk menemukan lokasi terlemah ternyata masih mudah. Segera, dia menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Di sana." Keduanya berjalan mendekat dan Ma Duobao mengeluarkan 3 jimat roh sambil menggumamkan mantra. Weng, weng, weng. 3 jimat segera bersinar dan dia buru-buru menekan ke udara, dan dengan ketiga jimat itu seolah menempel di dinding, mengambang di udara. 3 jimat mengambil 3 sudut, masing-masing memiliki 2 kilatan cahaya melonjak yang terhubung ke 2 jimat lainnya, membentuk segitiga. Ayo pergi, Ma Duobao melompat keluar dan melalui segitiga, masuk ke kebun obat. Segitiga ini sangat kecil. Biasanya, tidak mungkin untuk melewati dengan tubuh Ma Duobao, tetapi dia mengontrak perutnya dan perut besarnya benar-benar menghilang sekaligus, dengan mudah melewati. Ling Han tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Little Brother Tracer, jika kamu menurunkan berat badan, kamu akan memiliki beberapa permainan." Tubuh yang penuh daging ini adalah bayi Master Harta Karun, tak ternilai harganya. Ma Duobao menarik napas, dan perutnya langsung membengkak, kembali ke keadaan semula. Ling Han juga melompat ke kebun obat. "Semoga jimat arwah tidak akan dilepas, kalau tidak kita akan seperti kura-kura dalam toples," gumam Ma Duobao. Hei, kamu hanya memiliki 3 jimat roh itu?" Ling Han memeganginya. Tracer Master sedang sibuk, bagaimana mungkin Tracer Master mungkin memiliki jimat roh yang tersisa? Kata Ma Duobao dengan berani dan percaya diri.
yang berarti dia telah melakukan begitu banyak hal terlarang sehingga dia tidak punya waktu untuk mengisi jimat roh semacam itu. Ling Han menghela nafas dan berkata, apakah kamu tidak terlalu dapat diandalkan? Kamu baru tahu, Ma Duobao melotot, cepat, cepat, mari kita berpencar dan pergi ketika kita sudah cukup meraup. Jika ketamakanmu membuatmu terjebak dan ditangkap, maka itu bukan pada Master Harta Karun. Perasaan itu saling menguntungkan, Ling Han tersenyum. Ma Duobao berbalik untuk pergi dan mencari obat-obatan roh bernilai tinggi untuk dipanen. Jika mereka merampok dengan membersihkan seluruh area, tidak akan lama untuk mengejutkan sekte bulan musim dingin, jadi mereka hanya bisa mengumpulkan secara selektif. Ling Han juga segera mulai bergerak. Ada cukup banyak obat roh yang berharga di sini. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 5 kekuatan terkuat di wilayah utara. Namun, 8 tier dan obat-obatan semangat di atas tidak mungkin terlihat. Pasti ada alasan mengapa tingkat seni bela diri wilayah utara rendah. Itu menyangkut lingkungan yang membatasi obat-obatan roh tingkat tinggi yang tumbuh. Kecuali ada keadaan khusus, seperti mayat prajurit kesatria hancur, yang mungkin mengandung cukup pupuk untuk membiakkan batang obat ke-10 tingkatan. Ling Han dipilih oleh Genus, menggalinya oleh akarnya dan mengirimkannya ke Menara Hitam. Bagaimanapun, 1 tahun di Menara Hitam setara dengan 1000 tahun di dunia luar. Dia akan segera dapat mengubah 1 batang obat roh menjadi selusin batang dan menjadi 100 batang. Dia mengumpulkan dengan sangat bahagia, tetapi dalam waktu singkat, dia mendengar suara keras dan merasakan gelombang ganas dari Origin Power mentransmisikan, bahkan mengguncang obat-obatan roh di sini. Dia mengumpulkan dengan sangat bahagia, tetapi dalam waktu singkat, dia mendengar suara keras dan merasakan gelombang ganas dari Origin Power mentransmisikan, bahkan mengguncang obat-obatan roh di sini. Kakak yang kecoklatan, saatnya lari. Dia mendengar teriakan tragis Ma Duobao yang seolah-olah seekor babi dibunuh. Fisiknya yang sangat gemuk muncul segera setelah itu, dan di belakangnya adalah seorang lelaki tua tanpa ekspresi dengan budidaya tier pedestal spiritual. Kenapa kamu membawanya ke sini? Ling Han buru-buru berlari juga. Treasure Master tidak mungkin tahu kamu ada di sini, kata Ma Duobao, merasa dianiaya. Tapi, untuk lebih baik atau lebih buruk, kamu saudara dari Master Harta Karun mulai sekarang. Tidak, aku takut aku akan ditipu olehmu. Ling Han menolak dengan tegas. Lemak ini terlalu licik. Pah, kamu benar-benar berani memberi Treasure Master bahu dingin. Ma Duobao sangat tidak senang. Tier pedestal spirit di belakang akhirnya marah ketika dia berteriak, 2 pencuri yang berani benar-benar berani mencuri dari kebun obat sekte ini, tunduk untuk menangkap dengan cepat, atau, begitu Anda berada di tangan orang tua ini, aku akan berjanji untuk mengupas kulitmu dan memukul pembuluh darahmu. Pah, kamu pikir Treasure Master takut sampai jatuh tempo? Ma Duobao mengangkat pan asterisnya, menamparnya dengan keras, dan berkata, ayo tangkap Treasure Master, kakak terselubung. Lelaki tua ini terserah padamu. Treasure Master punya beberapa barang, jadi aku akan pergi dulu. Sosoknya melaju kencang. Tidak diketahui siapa yang mengatakannya, tetapi ketika berlari untuk hidup Anda tidak harus menjadi yang tercepat. Selama Anda lebih cepat dari yang berjalan bersama Anda. Kata-kata itu sangat benar. Sekarang, orang tua tier pedestal tier lebih dekat dan lebih dekat, hanya beberapa meter dari Ling Han. Sekarang, orang tua tier pedestal tier lebih dekat dan lebih dekat, hanya beberapa meter dari Ling Han. Kamu sialan. Sialan, Ling Han mengutuk. Dia buru-buru melepaskan pedangnya, mengirisnya secara diagonal. Langsung, batang rumput roh diiris, dan dia melemparkannya dengan telapak tangan, menghancurkan obat roh pada orang tua itu. Sialan, jika kamu berani mendekat, berhati-hatilah bahwa tuan ini mungkin tidak sopan dan semua yang ada di sini bisa dihancurkan, katanya sambil tersenyum. Pria tua itu mengulurkan tangan dan mengusap obat roh ke samping, segera mengungkapkan ekspresi kehati-hatian karena takut akan kehancuran lagi. Dia bertanggung jawab untuk menjaga kebun obat. Jika dia membiarkan tempat itu menderita kerusakan besar, maka bahkan jika dia menangkap 2 kutu, dia masih akan menderita hukuman berat. Bagaimanapun,
Budidaya kedua orang ini sangat rendah sehingga bahkan jika mereka kehabisan kebun obat, ia akan memiliki kesempatan untuk menyerang tanpa menahan diri. Dengan keputusan itu, dia memperlambat langkahnya dan menjaga jarak sekitar 30 meter dari Ling Han, tidak lagi mendekat. Siu, 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 ketiganya seperti garis, melompat dengan cepat. Pintu yang dibuka sebelumnya sudah terlihat dan Ma Duobao adalah yang pertama melarikan diri. Namun, dia tidak pergi dan menunggu di pintu, menjangkau dengan kedua tangan dan menunggu saat Ling Han melarikan diri. Sua, 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 kedua tangannya bergerak berulang kali dan langsung merenggut 3 jimat roh. Peng, orang tua pedestal tier spirit menabrak tepat ke batasan, dan seketika, kekuatan besar yang menakutkan bergulir, mengirimnya terbang dan berguling-guling di sepanjang jalannya yang tahu berapa banyak bunga dan rumput yang ia hancurkan. Tahan kesedihanmu, Ling Han dan Ma Duobao berkata bersamaan. Chapter 324. Buah Naga Kuning. Meskipun orang tua tier spiritual pedestal jatuh berat, kekuatannya tidak seperti biasanya, dia segera melompat lagi, meskipun tubuhnya berlumuran darah. Dia langsung berlari kembali ke pembatasan dan menatap tajam pada Ling Han dan Ma Duobao. Kalian tidak akan pergi, dia berteriak, suaranya menegang. Seorang kultivator pedestal tier spiritual bermartabat sebenarnya membiarkan 2 junior berlari dari tepat di bawah hidungnya. Bagaimana dia tahan menanggung ini? Ini bukan hanya tentang kehilangan muka, tetapi menjadi penjaga yang tidak kompeten hukuman sekte pasti akan menunggunya. Pak, Master Harta akan meninggalkan apa yang dia inginkan, dan pergi kapanpun dia mau. Bisakah kamu berurusan denganku? Ma Duobao berbalik dan menepuk-nepuknya. Tetapi pada pria tua itu, jika kamu memiliki kemampuan, datang menggigit Pan Asteris T Guru Harta Karun, kakak kecoklatan, beri aku pil penyamaran dengan cepat. Saat dia menoleh, ekspresinya berubah, mengambil hati dengan Ling Han. Ling Han tertawa dengan kenakalan dan berkata, kami bersaudara, dan aku pasti bisa memberimu pil penyamaran. Tapi jepit rambut di kepalamu tidak buruk. Tidak, Ma Duobao buru-buru menggelengkan kepalanya. Ikat pinggang itu. Tidak, sepatu bot. Tidak, kalau begitu selamat tinggal, semoga kamu beruntung. Ling Han bertepuk tangan, akan berjalan sombong. Kakak kecoklatan, kamu tidak bisa hanya berdiri ketika ada yang dalam bahaya. Ma Duobao buru-buru menarik Ling Han, dan berkata mengepalkan giginya, harta karun guru akan bangkrut, aku akan tidur denganmu selama 2 hari, Pu. Ling Han langsung menyemburkan ludahnya dan buru-buru melemparkan pil penyamaran ke Ma Duobao, melompat keluar, lemak sialan, menjauhlah dariku, kalau tidak aku akan memotong semua lemakmu. Melihat Ling Han menghilang di hutan jauh, Ma Duobao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum kepuasan yang dalam. Menarik, dia mengambil pil penyamaran, menciumnya, melihatnya sebentar, dan tanpa sadar menunjukkan ekspresi heran. Teknik ini cukup berpengalaman. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat disempurnakan oleh seorang anak muda berusia 17 tahun? Selain itu, Treasure Master melihat bahwa jiwanya agak aneh. Dia mengangkat bahu dan berjalan ke depan, meninggalkan orang tua tier spiritual pedestal menggertakkan giginya dalam kemarahan dan tidak berhasil. Pembatasan ini tidak diragukan lagi membuat orang tidak dapat memasuki kebun obat dengan mudah. Tetapi pada saat yang sama, itu membuat orang di dalam kebun obat tidak dapat pergi dengan mudah. Ling Han melompat ke pohon besar, langsung memasuki menara hitam. Dia dengan tenang mulai memperbarui penyamarannya, berganti menjadi pakaian baru. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi sarjana berwajah pucat. Jika dia mau, dia juga bisa mengaktifkan Origin Power untuk sementara waktu mengubah tinggi badannya. Tapi pertama-tama, itu tidak nyaman, dan kedua, untuk mempertahankannya mengeluarkan Origin Power, jadi dia pergi tanpa itu. Bagaimanapun, saudara yang terlarang itu juga menyamar. Dia tidak segera meninggalkan menara hitam dan menanam rumput roh yang baru saja dia lemparkan. Untuk menghemat waktu lebih awal, dia hanya memasukkan rumput roh ke dalam. Mungkin tidak banyak waktu yang dihabiskannya di sana, tapi dia masih menggali beberapa lusin obat roh, 7 di antaranya bahkan obat roh 5th tier.
yang harganya cukup mengejutkan. Sayangnya, tidak ada waktu untuk pergi ke area inti dari kebun obat, atau dia akan mendapatkan lebih banyak. Beberapa lusin obat roh hanya bisa membuat Sekte Moon musim dingin merasa sedikit tertekan. Setelah merawat obat roh, Ling Han keluar dari menara hitam. Sekarang setelah dia selesai, dia lebih baik mendapatkan beberapa token, karena dia harus naik ke atas 100 untuk memenuhi syarat untuk ujian babak berikutnya. Kalau tidak, bagaimana dia mendapatkan Thunder Battle Armor? Dalam perjalanannya, dia menemukan beberapa serangan mendadak dari mereka yang ingin merebut tokennya, tetapi mereka benar-benar dipukuli olehnya, dan sebaliknya dia menyapu token mereka. Pada malam hari ini, Ling Han memiliki lebih dari 700 token. Ding, ding, ding. Suara senjata bentrok datang. Dengan sedikit kecerdasan, Ling Han mempercepat langkahnya. Dia tidak akan keberatan mengumpulkan beberapa token lagi. Dengan sangat cepat, 200 orang pertarungan kelompok tim muncul di depannya. Beberapa orang sudah jatuh ke samping, darah tumpah ke seluruh tanah. Setelah beberapa saat, bunga, rumput, dan pohon akan tumbuh agar terlihat lebih mewah. Ling Han tercengang, dunia ini terlalu kecil. Salah satu dari 100 orang tim sebenarnya adalah orang-orang negara hujan. Ling Han tercengang, dunia ini terlalu kecil. Salah satu dari 100 orang tim sebenarnya adalah orang-orang negara hujan. Qi Yongye, Zhao Huan, dan yang lainnya mengejutkan di dalamnya, sekarang bertarung dengan sengit, berteriak terus-menerus, melambaikan pedang, tombak, dan segala macam senjata mereka, melepaskan serangan kekerasan ke arah lawan mereka. Ling Han tidak bisa menahan nafas. Untuk tempat untuk memasuki sekte bulan musim dingin, mereka menumpahkan darah mereka dan menyerahkan nyawa mereka. Apakah itu sepadan? Kuncinya adalah bahwa bahkan jika mereka penuh dengan bekas luka, mereka bahkan mungkin tidak bisa memasuki sekte bulan musim dingin dengan sukses. Untuk seniman bela diri, bisa memasuki tanah suci seni bela diri wilayah utara berarti prospek yang sangat cerah. Mereka bisa mengubah seluruh hidup mereka. Jadi mengapa mereka tidak akan berjuang mati-matian? Ling Han menggelengkan kepalanya dan melompat, terhuyung-huyung seolah-olah dia menderita akibat pertempuran, tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Namun, ketika dia terbang di sekitar, dia selalu bisa tersandung dan mendorong beberapa orang. Orang-orang ini kebetulan merupakan lawan dari negara hujan. Di bawah gangguan ini, para lawan langsung dihancurkan, dan tidak lama kemudian, orang-orang yang tersisa membuang semua perlengkapan mereka dan melarikan diri dengan pontang-panting. Semua orang hanyalah kerumunan beraneka ragam, sementara membentuk tim. Qi Yongye dan yang lainnya memandang Ling Han, merasa bahwa orang ini terlalu beruntung, terhuyung-huyung ke pertempuran, tetapi langsung mengubah hasil pertempuran. Melihat bahwa dia hanya berada di lapisan pertama tingkat semi-gusing, tampak jelas bahwa itu bukan niatnya sebelumnya. Dapatkah setiap praktisi di lapisan pertama tingkat semi-gusing menjadi anomali seperti Ling Han? Yang ini, apa yang kamu panggil? Itu semua berkat kamu sebelumnya, kata Zhao sambil tersenyum. Dia sekarang adalah pemimpin seniman bela diri negara hujan. Aku dipanggil Huyan, kata Ling Han. Huyan, yang jelas bermaksud berbicara omong kosong. Qi Yongye dan yang lainnya sebenarnya tidak menyadari arti tersirat dari kata-kata itu. Meskipun Ling Han bertindak tanpa berpikir sebelumnya, itu tetap mengubah hasil pertempuran, membuat semua orang merasa sangat bersyukur. Mereka tidak bertanya dari mana asalnya, dan memperlakukannya dengan sangat antusias. Qi Yongye dan yang lainnya sebenarnya tidak menyadari arti tersirat dari kata-kata itu. Meskipun Ling Han bertindak tanpa berpikir sebelumnya, itu tetap mengubah hasil pertempuran, membuat semua orang merasa sangat bersyukur. Mereka tidak bertanya dari mana asalnya, dan memperlakukannya dengan sangat antusias. Setelah Qi Yongye dan yang lainnya saling memandang, Qi Yongye tiba-tiba bertanya, "Saudaraku, apakah Anda tahu mengapa kami terlibat konflik dengan mereka? Apakah itu bukan karena token?" Ling Han menjawab dengan sebuah pertanyaan. Token hanya satu aspek, tetapi yang lebih penting, kedua belah pihak menemukan tangkai obat roh tingkat keempat yang disebut buah naga kuning, kata Zhao Huan dengan sungguh-sungguh. Ling Han tanpa sadar mengungkapkan ekspresi heran, dan berkata,
buah naga kuning adalah obat roh luar biasa yang tidak perlu disempurnakan. Secara langsung meminumnya dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan potensi tubuh bagi seniman bela diri di bawah spiritual Ocean Tier. Ini obat roh yang cukup bagus. Tidak heran, untuk batang obat roh ini, kalian akan memperebutkannya dengan hidupmu. Dia mengangguk. Buah naga kuning tidak bisa meningkatkan budidaya secara langsung, tetapi bisa mengubah fisik seseorang dari esensi. Ini adalah obat roh yang sejati. Namun, buah naga kuning adalah dari tingkat keempat, jadi itu tidak berguna bagi seniman bela diri di atas tier lautan spiritual. Perbaikan pada fisik bisa dianggap remeh. Tubuh Ling Han menerima peningkatan dari akar dua obat yang saleh, dan fisiknya telah mencapai tingkat yang mengejutkan, jauh melampaui batas tier lautan spiritual. Oleh karena itu, efek buah naga kuning pada dirinya sangat kecil. Melihat bahwa Ling Han hanya sedikit terkejut dan tidak mengungkapkan tampilan keserakahan, Qi Yongye dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka menemukan buah naga kuning, mata semua orang menjadi merah karena keinginan. Namun, seekor binatang buas menjaga buah naga kuning, dan kami tidak punya waktu untuk meletakkan tangan di atasnya sebelum bertemu musuh dan mulai bertarung, kata Zhao Huan. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, apakah kalian mengundang saya untuk bertarung melawan binatang itu? Chapter 325. Serigala binatang bermata 9. Zhao Huan menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, itu adalah binatang tier ocean spiritual, jadi kami sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya. Pikiranku adalah bahwa kami bercabang 5 orang dan menyerang dari arah yang berbeda untuk memikat binatang ini dari sarangnya. Setelah binatang itu pergi, orang-orang yang tersisa akan segera menggali buah naga kuning dari akarnya, dan binatang itu pasti tidak akan mengejar terlalu jauh. Setelah kembali dari pengejarannya, kita semua akan lolos tanpa cedera. Rencana yang bagus. Ling Han tidak begitu ingin memiliki buah naga kuning. Tetapi mengingat bahwa Qi Yongye adalah teman lama, dia agak bersedia untuk membantu. Selain itu, dia tidak membutuhkan buah naga kuning, tetapi dia bisa memberikannya kepada Liu Yutong, Li Xichang, Ken Ye, dan yang lainnya. Hu Niu juga memakan akar obat yang saleh, dan meskipun hanya satu akar, transformasinya sangat menakjubkan. Buah naga kuning tidak mungkin memiliki efek apapun lagi. Selain itu, buah naga kuning sangat praktis karena bisa disempurnakan menjadi pil pemulihan roh untuk memadatkan tingkatan seniman bela diri di bawah tingkat lautan spiritual. Ayo kita periksa dulu situasinya. Ling Han tidak segera mengambil keputusan. Ya, Eveirone mengangguk. Mereka pergi, dan dalam perjalanan, Ling Han berkata, buah naga kuning ini ada di Yulong Mountains, jadi mengapa belum diambil oleh sekte bulan musim dingin? Hehe, tempat itu terlalu jauh, semuanya tertawa. Itu masuk akal, meskipun seluruh Yulong Mountains adalah milik pribadi Intermoon Sect, gunung-gunung itu begitu besar sehingga Intermoon Sekte hanya bisa menangkap sebagian kecil dari mereka. Kedalaman gunung masih merupakan daerah primitif yang dikuasai binatang buas, dan konon keberadaan mereka sangat mengerikan di tingkat bayi spiritual. Dengan demikian, bahkan Sekte Moon musim dingin akan memerintahkan murid-muridnya untuk tidak melanggar kedalaman pegunungan Yulong. Tetapi jika seseorang ingin menjadi kaya, seseorang harus pergi ke sana karena obat roh tingkat tinggi dapat ditemukan di tempat-tempat itu. Bahkan ada emas langka yang bisa dipalsukan menjadi senjata surgawi. Risiko selalu disertai peluang. Ini jelas bukan kedalaman pegunungan Yulong, tapi masih ada tempat yang diabaikan murid-murid Sekte Moon Inter. Tentu saja begitu. Saat Qi Yongye dan yang lainnya melompat melalui jalan setapak, yang sama sekali bukan sesuatu yang biasa orang bisa lalui, menjadi sangat kasar, mereka tiba di sebuah jurang, hanya untuk melihat seekor binatang aneh berbaring di sana dan mendengkur nyaring dalam tidurnya. Binatang ini panjangnya 1 meter, berbentuk seperti anjing, dan seluruh tubuhnya merah. Namun, ada tanduk di kepalanya dan lingkaran mata di wajahnya, membentuk setengah lingkaran menghitung, tepat ada 9 mata. Di sampingnya tumbuh batang tanaman setinggi setengah pria, bertuliskan buah-buahan padat,
masing-masing tidak lebih besar dari kacang jumlahnya, tentu sesuatu yang mengejutkan. Tatapan Ling Han melintas, tapi dia tersentak kaget. Ini adalah serigala binatang bermata 9. Itu bukan binatang normal, tapi seorang raja di antara binatang buas. Binatang bermata 9 ini tidak diragukan lagi berada di tingkat lautan spiritual. Tetapi sebagai seorang raja, kecakapan pertempurannya tidak dapat disaingi oleh binatang-binatang normal tier lautan spiritual. Ling Han segera tahu mengapa binatang bermata 9 ini tidak memakan buah naga kuning. Itu hanya maju ke lapisan kelima dari tier samudra spiritual. Agaknya, binatang buas ini menunggu sampai berada di puncak lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual. Itu akan memakan buah naga kuning, naik ke tingkat pedestal pedang spiritual sekaligus. Peluang untuk meningkatkan fisik seseorang tentu lebih baik daripada tingkat selanjutnya, seperti peningkatan kekuatan menara hitam. Untuk binatang buas, begitu juga. Jika itu menyerap kekuatan obat sebelum menerobos, cocok dengan perubahan drastis di dalam tubuhnya, maka itu pasti akan memiliki efek yang lebih besar dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Awalnya, binatang buas cukup cerdas dan memiliki kemampuan bawaan darah. Meskipun mereka tidak tahu cara memperbaiki pil, mereka melampaui manusia dalam menggunakan obat roh karena mereka selalu memakannya mentah. Aku khawatir kalian akan kecewa. Ling Han menggelengkan kepalanya, menunjuk ke serigala binatang bermata 9, dan berkata, ini serigala binatang bermata 9. Ia memiliki kultivasi di lapisan kelima spiritual ocean tier, dan merupakan raja di antara binatang buas. Dengan mengatakan itu, semua orang terpana. Seorang raja, bagi manusia, membentuk 3 kilasan ki akan menjadi pencapaian kecil, 6 kilasan akan menjadi prestasi besar, dan di atas 7 kilasan akan membuat seseorang dihitung sebagai raja. Dengan kata lain, binatang ini setara dengan seorang prajurit di lapisan kelima dari tingkat lautan spiritual yang telah membentuk 7 kilat ki. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak mungkin memikatnya, karena bisa membunuh begitu saja dengan serangan dari sangat jauh. Fiu, untungnya mereka langsung menjumpai tim lain. Jika tidak, jika mereka bertindak gegabah, tim sudah akan dimusnahkan. Jadi, apa yang kita lakukan? Menyerah saja, seseorang berkata, tidak mau mengundurkan diri. Itu adalah buah naga kuning, yang dapat meningkatkan fisik seseorang setelah diambil, mengubah orang dari esensi mereka. Ling Han tertawa dan berkata, ada perubahan dalam rencana. Serahkan misi memikat serigala binatang bermata 9 kepada saya, kalian hanya perlu memanen obatnya. Tatapannya menyala. Seekor binatang buas dengan garis keturunan raja, dengan daging seperti tonik yang hebat untuk mengisi ki dan darahnya, ia harus bisa mengolah pegas gusing dengan sempurna dan mengisi ke dalam spiritual ocean tier. Tidak, Qi Yongye dan yang lainnya segera menggelengkan kepala mereka, tetapi beberapa orang mengangguk tanpa henti. Karena Ling Han bersedia berperan sebagai pahlawan, mengapa tidak melanjutkan saja? Bagaimanapun, mereka tidak memiliki hubungan persahabatan dengan Ling Han. Itu rencananya, kata Ling Han. Bukannya dia ingin menjadi pahlawan, tetapi untuk bertarung dengan raja seperti serigala binatang 9 mata, dia harus melepaskan kartu trufnya, jadi dia jelas harus bertindak sendiri. Itu rencananya, kata Ling Han. Bukannya dia ingin menjadi pahlawan, tetapi untuk bertarung dengan raja seperti serigala binatang 9 mata, dia harus melepaskan kartu trufnya, jadi dia jelas harus bertindak sendiri. Tanpa menunggu untuk melihat apakah orang setuju atau tidak, Ling Han sudah menyerbu keluar, memegang pedang panjang di tangannya. Di bawah gelombang origin power, Sua, dia menggunakan pedang panjangnya sebagai senjata tersembunyi, melemparkannya ke arah serigala binatang bermata 9. Sebelum longsword mencapai, serigala binatang sudah berdiri, kilatan petir keluar dari salah satu matanya, menghancurkan longsword, menggeram dalam pada Ling Han, tetapi tidak bangkit untuk mengejar. Jelas, kecerdasannya tidak rendah, dan itu tidak jatuh ke perangkap. Ling Han tersenyum tipis. Pedang lain muncul di tangannya, dia melemparkannya sekali lagi ke serigala binatang 9 mata. Ruang di dalam menara hitam hampir tak terhingga,
dan pedang logam itu tidak berharga. Dia menyiapkan setidaknya beberapa ribu. Kilat lain terbentuk dari matanya, menghancurkan pedang terbang. Ling Han tidak peduli, dan terus melempar. Siu, 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 pedang terbang menembaki binatang itu sama sekali. Raja binatang buas akhirnya marah, menyelam ke arah Ling Han. Anjing bodoh, tangkap aku. Ling Han berlari, dan melakukan Shadow Wind Movement Technique. Dia seperti embusan angin, menyapu ke kejauhan. Meskipun serigala binatang bermata 9 memiliki kecerdasan tinggi, itu adalah binatang buas. Disposisi alaminya keras, karena tanpa ragu melakukan pengejarannya. Satu orang dan satu serigala segera menghilang ke kejauhan. Cepat, cepat panen buah naga kuning, semua orang buru-buru berkata. Cepat, cepat panen buah naga kuning, semua orang buru-buru berkata. Zhao Huan menyaksikan siluet Ling Han dari belakang yang sudah menghilang, dan berkata, jangan kalian merasa bahwa orang ini sepertinya seseorang. Apa, kamu juga berpikir begitu? Qian Wuyong segera berkata. Iya nih, Qiong Ye, Bai Li Tengyun dan yang lainnya mengangguk berturut-turut. Ini bukan waktunya untuk membicarakan ini, buah naga kuning sudah di tangan. Mari mundur. Mereka buru-buru berbalik, mundur ke tempat mereka berjanji untuk bertemu Ling Han. Tidak perlu menunggu, menjadi sasaran oleh serigala binatang bermata 9, dia pasti sudah mati. Itu benar. Cepat dan bagilah buah naga kuning. Beberapa orang segera mulai berteriak. Kalian tidak memiliki rasa malu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memikat binatang bermata 9, dan kalian mengatakan ini. Apakah kalian masih memiliki kemanusiaan? Pada saat itu, semua orang agak diam. Hehe, katanya. Sudahkah kalian malu? Sekelompok 7 tiba-tiba muncul. Chapter 326. Memerangi Raja Binatang secara langsung. Kamu siapa? Zhao Huan segera bertanya dengan suara terangkat. Siapa kita? Ketujuh orang itu tertawa keras, dan mengangkat untuk mengungkapkan tangan mereka. Apakah kalian buta? Bahkan tidak bisa mengenali sekte yang kamu ikuti? Kamu murid Intermoon Sekte? Semua orang tiba-tiba menyadari. Bukankah mereka mengatakan bahwa kalian hanya bisa mengikuti tes pada hari ketiga? Kenapa kalian ada di sini sekarang? Qian Wuyong bertanya. Kalian terlalu peduli tentang banyak hal, salah seorang murid Intermoon Sekte berkata. Buah naga kuning itu milik sekte ini, dan kami bertanggung jawab untuk menjaganya. Kalian segera menyerahkannya, dan kami tidak akan ribut karenanya. Omong kosong. Bai Li Tengyun, muda dan agresif, segera kehilangannya. Itu jelas binatang buas yang menjaganya. Jadi apa hubungannya dengan kalian? Aku tahu, kalian pasti melihatnya secara kebetulan, dan berpura-pura menunggu kita untuk mengambil obat roh, melompat keluar untuk mendapatkannya. Murid Intermoon Sek itu mulai bertepuk tangan, dan tertawa. Haha, persis seperti yang kamu katakan, tapi jadi bagaimana jika kalian tahu? Aku, Zhan Ming, berada di lapisan pertama dari tingkat lautan spiritual, dan kalian ditambahkan bersama-sama bahkan tidak akan menyaingi aku. Di sisi lain, seorang murid lain menyarankan, kakak senior Zhan, buah naga kuning sangat penting, jadi kita harus membunuh mereka kalau informasinya bocor. Zhan Yuan merenung, dan berkata, mungkin juga, kalau tidak akan baik jika semua orang tahu kita menghadiri tes hari ini. Bunuh semuanya. Zhao Huan segera menghunus pedangnya dan berkata, Wuyong, Ziyan, Feng Yue, kalian bertarung dengan pria spiritual Ocean Tier ini bersamaku. Sisanya dari mereka semua ada di Gusing Spring Tier. Kita masih punya harapan. Baik, setiap orang menggambar senjata mereka. Buah naga kuning terlalu penting, dan tidak ada yang mau menyerah. Zhan Yuan mencibir, dan berkata, banyak orang baik yang tidak tahu apa-apa tentang keterbatasan mereka sendiri. Pertempuran segera dimulai, dan darah segar berhamburan lagi. Ling Han melompat dengan cepat. Di belakangnya, binatang itu juga semakin dekat. Binatang itu tidak tahu teknik gerakan apapun, tetapi beberapa jenis binatang kelincahan secara alami sangat cepat. Sebanding dengan seniman bela diri dari tingkat yang sama menggunakan teknik gerakan tingkat atas yang sama,
Seolah-olah semacam seni mengalir melalui darah mereka, dan mereka sama sekali tidak perlu mengaktifkannya karena keluar secara alami bersama dengan naluri mereka. Demikian pula, ketika binatang itu menembakkan kilat dari matanya, ini akan dianggap sebagai seni dalam kasus seorang seniman bela diri, tetapi untuk binatang buas, itu digunakan secara sepintas. Dengan demikian, binatang buas tidak akan pernah mundur ketika mereka bertemu dengan seniman bela diri dari tingkat yang sama, dan pada tingkat raja, binatang buas sangat menakutkan karena mereka dapat memusnahkan segala sesuatu dari kultivasi yang sama. Bahkan jika Ling Han menggunakan seni kelas hitam tingkat tinggi, teknik gerakan angin bayangan, dia masih terjebak langkah demi langkah oleh serigala binatang 9 mata. Tembakan busur listrik sengit dengan cepat dari matanya ke arah Ling Han. Seberapa cepat kilat? Ling Han hanya punya cukup waktu untuk menangkis dengan pedangnya, dan dengan Zi, dia merasa tangan kanannya mati rasa ketika seluruh pedang berubah menjadi genangan air metalitece. Purli kuenya bahkan terbelah, darah segar keluar. Sial! Dia sekarang memiliki tubuh tebing batu, dan kemampuan bertahannya luar biasa. Namun dia terluka oleh serangan ini. Seekor binatang tingkat raja, dan pembudidayaannya jauh lebih tinggi dari miliknya. Dia mungkin agak gegabah ingin membunuhnya, namun, binatang buas ini berada di tingkat raja, dan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk memantapkan batu penjuru terakhirnya karena membobol spiritual Ocean Tier. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Bagaimanapun aku memiliki menara hitam, aku masih bisa bersembunyi jika aku tidak bisa mengalahkannya. Pikir Ling Han tanpa malu, tetapi dia hanya memiliki sedikit peluang, dia pasti tidak akan menyerah bahkan jika dia akan berakhir dengan bekas luka. Dia tidak akan pernah kehilangan semangat untuk bertualang karena menara hitam, itu hanya akan membuatnya semakin berani. Zi, serigala binatang 9 mata menembakkan busur listrik lainnya. Ling Han terlalu malas untuk menyia-nyiakan pedang lain, jadi dia melempar tinju sambil mengaktifkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Cahaya keemasan samar mengalir di tangannya, dan hong, kilat tiba. Ling Han mengerang tertahan saat tinju kanannya terluka parah lagi. Serigala binatang 9 mata menembakkan busur listrik lainnya. Ling Han terlalu malas untuk menyia-nyiakan pedang lain, jadi dia melempar tinju sambil mengaktifkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Cahaya keemasan samar mengalir di tangannya, dan hong, kilat tiba. Ling Han mengerang tertahan saat tinju kanannya terluka parah lagi. Sial, meskipun aku berada di lapisan ke-9 dari Gusing Spring Tier, aku sudah lama menyatu dengan 9 mata pegas, dan itu adalah inti elemen 5 elemen kekuatan semacam itu pasti bisa sejajar dengan lapisan keempat normal dari tier lautan spiritual, bahkan lapisan kelima. Tapi anjing besar ini hanya di lapisan kelima dari spiritual Ocean Tier. Jadi kenapa serangannya begitu sengit? Kalau bukan karena budidaya gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, mungkin seluruh lenganku akan meledak setelah menerima satu gerakan. Ling Han berpikir untuk dirinya sendiri sambil mengaktifkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Tangan kirinya dengan cepat kembali ke keadaan semula. Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan tidak begitu jelas dalam meningkatkan pertahanannya, setidaknya di Rock Cliff Tier, bagian yang kuat ada di pemulihan. Namun, itu akan berbeda saat maju ke Diamond Tier. Ketika saat itu tiba, fisiknya akan seperti berlian yang tidak bisa dihancurkan, dan tubuhnya hampir mati. Zi, serigala binatang bermata 9 melepaskan petirnya lagi. Kamu sudah selesai. Ling Han berhenti berlari dan berbalik. Itu cukup terpencil di sini dan dia menyamar, jadi bahkan jika orang lain menemukan beberapa rahasia kecil, itu tidak masalah. Pedang kelahiran setan dilepaskan dan berhadapan langsung dengan busur listrik. Busur listrik menghantam dan bidang cahaya yang terang meledak, membentuk bola putih yang menyilaukan yang bisa membutakan mata manusia. Ling Han mengungkapkan senyum tipis. Alat roh ke-10 tingkatan adalah kikas seperti yang diharapkan bahkan jika itu tidak sepenuhnya diresusitasi, sifat-sifat itu sendiri memecah busur listrik. Itu yang diharapkan, jika itu membiarkan busur listrik menyusup ke tubuhnya, maka Demon Bird Sword akan terlalu berguna. Weng,
Weng, di tubuh pedang, dua pola seperti vena menyala. Alat roh ini sudah pulih ke tingkat yang terbatas. Weng, di tubuh pedang, dua pola seperti vena menyala. Alat roh ini sudah pulih ke tingkat yang terbatas. Serigala binatang bermata 9 segera mengungkapkan kewaspadaan di matanya. Itu adalah raja di antara ketukan, sangat peka terhadap kehadiran bahaya. Namun, itu dengan cepat nyaman, karena kehadiran Demon Bird Sword yang dibagikan itu berbahaya tapi tidak kuat, membuatnya tanpa rasa takut. Serigala binatang buas ini segera menerkam, melambaikan cakar kanannya, yang memiliki 10 pola seperti vena menyala pada saat yang sama. Weng, niat bela diri bergetar, membentuk tekanan yang menakutkan. Namun, ini tidak berguna melawan Ling Han. Seutas perasaan surgawi tingkat surga sudah cukup baginya untuk kebal terhadap sebagian besar tekanan. Dia mengangkat pedang dan meluncurkan teknik Four Seasons Sword langsung melawan serigala binatang. 4 jenis konsep berputar bersama, langsung menunjukkan perubahan dari 4 musim dan membuat orang merasakan selang waktu dan transisi. Saat cakar serigala binatang buas itu turun, cahaya pedang langsung hancur. Cakar mengirim Ling Han terbang dan pakaian di bahu kirinya sobek terbuka, meninggalkan luka yang dalam. Darah langsung memancar keluar, dan cakar serigala binatang itu juga terbelah, darah segar mengalir kemana-mana. Setan kelahiran pedang adalah alat spirit level tier ke-10. Setelah semua, bahkan jika itu tidak diresusitasi, ketajamannya tidak berubah sama sekali. Darah serigala binatang buasku, Ling Han berteriak menyesal. Raja binatang buas adalah harta dari kepala sampai kaki, terutama darah dan sumsum tulangnya, yang sangat kuat dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ginseng 100 tahun. Mata 9 mata binatang serigala secara naluriah mengungkapkan tatapan mengancam. Mereka yang sekuat spiritual Ocean Tier sudah mencapai kebijaksanaan, tetapi mereka masih mempertahankan hawa darah binatang buas. Itu bisa mengerti kata-kata Ling Han, yang sangat membuatnya marah. Dia benar-benar menangis karena itu, jadi dia sudah mengambilnya sebagai makanannya. Chapter 327. Keduanya melepaskan gerakan terakhir. The Nine-Eye Beast Wolf tidak bisa mentolerir bahwa manusia hanya tingkat semi-gusing berani mengingini tubuhnya. Mati. Itu menerkam lagi, melambaikan cakarnya ke arah Ling Han. Ling Han tidak berani menerimanya langsung. Dia bukannya terus menggeser sosoknya, mengaktifkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan lukanya. Satu di spiritual Ocean Tier dapat memanifestasikan niat bela diri mereka, jadi jika dia dipukul, niat bela diri lawan juga akan masuk melalui luka, memperlambat pemulihan dan bahkan memasuki kesadaran, menghancurkan roh. Serigala binatang bermata 9 adalah raja, dan niat bela dirinya bahkan lebih kuat. Ling Han segera merasa itu sangat tidak tertahankan seolah-olah serigala ganas yang tak terbatas menggigitnya. Dengan Indestructible Heaven Scroll sudah diaktifkan, niat bela diri serigala mata 9 mata langsung meleleh tanpa cacat seolah-olah mantel salju bertemu air mendidih. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum. Ini karena tingkat gulir surga yang tidak dapat dihancurkan terlalu tinggi, dan dengan demikian, setelah diaktifkan, itu bisa menghapus niat bela diri serigala binatang 9 mata. Ini adalah penindasan pada level yang lebih tinggi. Tentunya itu adalah seni yang hilang yang bahkan ia perlu belajar 10 milenium, kekuatannya kuat. Anak anjing, patuh menjadi ransumku. Ling Han tertawa keras dan melambaikan pedangnya saat dia bergerak, tetapi tanpa beberapa pukulan dia dikirim terbang oleh serigala binatang bermata 9. Dia berdarah tanpa henti, tapi karena pedang kelahiran setan sangat tajam, serigala binatang bermata 9 juga akan berdarah bahkan dari goresan belaka. Secara teoritis, kerusakan yang mereka derita benar-benar pada tingkat yang berbeda, dan Ling Han pasti akan menjadi orang yang mati karena cedera serius seiring berjalannya waktu. Namun, ia memiliki gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan luka-lukanya bisa segera sembuh. Selanjutnya,
Pedang kelahiran setan adalah senjata tingkat ke-10 dan memiliki niat bela diri bahkan jika itu tidak disadarkan kembali sehingga itu masih bisa mengancam binatang spiritual Ocean Tier. Dengan demikian, serigala binatang bermata 9 akan terus berdarah. Meskipun tidak banyak, semakin lama waktunya, semakin serius kerusakan yang ditimbulkan oleh pendarahan. Ling Han bertujuan tepat untuk ini. Dia melambaikan Demon Bird Sword saat dia mengeluarkan ginseng dan, tanpa hati-hati, hanya mengunyahnya seperti wortel. Jika seseorang melihatnya, mereka pasti akan memarahinya karena menyia-nyiakan kekayaan. Ini adalah ginseng berumur 100 tahun, bagaimana ia bisa membuangnya seperti itu? Ling Han tidak peduli sama sekali. Bagi yang lain, ini adalah ginseng berumur 100 tahun, tetapi baginya, itu benar-benar tidak berbeda dari wortel ada banyak di dalam menara hitam. Selain itu, beberapa hari sejak dia berangkat dari Fallen Moon Gorge, dan ginseng ini 10 tahun lebih tua dengan efek yang lebih baik. Ginseng adalah tonik yang hebat, jadi dia baik-baik saja dengan dukungannya meskipun ada banyak pendarahan atau lebih tepatnya, dia setidaknya jauh lebih baik daripada serigala binatang bermata 9. Saat mereka bertarung, serigala binatang bermata 9 jelas menyadari ini, dan langsung mengamuk. Serangannya menjadi lebih ganas, berusaha membunuh Ling Han dalam satu pukulan. Haha, meskipun kamu seorang raja, aku juga tidak terlalu buruk. Ling Han mengaktifkan Demon Bird Sword dan 7 kilatan pedang Qi melintas, menunjukkan bahwa ia juga seorang raja-raja di antara manusia. Namun, masih ada perbedaan tingkat besar di antara mereka. Serigala binatang bermata 9 benar-benar berada di atas angin, dan Ling Han hanya bisa menangkis serangannya. Aku sudah menamparkan wajahnya. Ling Han mengolok-olok dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang akan menertawakan Ling Han untuk ini, hanya mengaguminya. Serigala binatang bermata 9 adalah raja di antara binatang buas, dan di atas keuntungan tingkat besar, itu seharusnya benar-benar mendominasi dirinya, hasilnya benar-benar tak terbayangkan. Ling Han tahu keterbatasannya sendiri, bukan karena dia cukup kuat, tetapi bahwa dia memiliki gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, memberinya kemampuan untuk kusut dengannya. Kalau tidak, dia pasti sudah dimusnahkan oleh serigala binatang bermata 9. Bagaimana mungkin sebuah seni yang membutuhkan 10 milenium untuk dipahami tidak kuat? Dia juga memiliki Demon Bird Sword dan sejumlah besar ginseng berusia 100 tahun, yang memberinya kepercayaan diri yang cukup. Tanpa salah satu dari kondisi ini bertemu, mungkin dia akan mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak akan mampu membahayakan serigala binatang bermata 9. Dia masih belum menggunakan Misterius 30, karena dia tidak yakin apakah serangan ini bisa memusnahkan serigala binatang bermata 9. Jika serigala binatang ini menderita kerugian besar, itu pasti akan mundur, dan dengan kecepatannya, Ling Han tidak bisa mengejar. Jadi, dia pasti harus menunggu waktu yang paling tepat untuk melepaskan Misterius 3000. Setelah pertempuran panjang, Nine-Eye Beast Wolf akhirnya mengungkapkan sedikit keletihan, dan kekejaman melintas di matanya saat semua rambutnya berdiri. 9 matanya menembakkan petir pada saat bersamaan. Setelah pertempuran yang panjang, Nine-Eye Beast Wolf akhirnya mengungkapkan sedikit keletihan, dan kekejaman melintas di matanya saat semua rambutnya berdiri. 9 matanya menembakkan petir pada saat bersamaan. Ini melepaskan langkah pamungkasnya. Ling Han segera tampak galak. 9 kilat menyambar pada saat yang sama dari arah yang berbeda, mengunci semua rute pelariannya. Selain itu, paling banyak ia bisa memblokir 2 kilatan petir. Ini adalah langkah pamungkas yang dilepaskan oleh Spiritual Ocean Tier Beast King, jadi bagaimana mungkin itu mudah diblokir? Tidak bisa menghalanginya, aku hanya bisa menghindar. Menunggu saat petir menghantam tubuhnya, Ling Han memasuki menara hitam, dan kemudian segera keluar. Masuk dan keluar begitu cepat sehingga hampir tidak dapat dipahami, petir sudah melonjak melewatinya. Dia tersenyum tipis. Meskipun ia memiliki keuntungan yang tidak adil, ia tidak ingin ada tender berlistrik di bagian dalam dan renyah di bagian luar. Selain itu, ada kesenjangan besar antara budidaya dan serigala buas bermata 9, bertarung langsung tidak adil baginya.
Mata serigala binatang bermata 9 menunjukkan kebingungannya. Bagaimana manusia ini menghindari gerakan utamanya? Seharusnya benar-benar mustahil. Itu secara akurat menghitung kecepatan dan kemampuan Ling Han untuk memegang pedang, jadi itu seharusnya tidak pernah terjadi. Jika itu bisa membuka mulut untuk berbicara, maka itu pasti sudah diminta sekarang. Anjing serigala kecil, kamu pasti tidak akan tahu, jadi tunduklah dengan patuh tanpa melakukan perlawanan. Ling Han tertawa keras. Menara hitam adalah kartu truf yang sebenarnya. Bulu-bulu serigala binatang bermata 9 berdiri lagi. Pa. 9 kilat menyambar lagi dengan kasar. Ling Han memainkan trik lama yang sama, memasuki dan keluar menara, menghindari gerakan pamungkas serigala binatang itu dengan mudah. Dia mengungkapkan ekspresi gembira, karena gerakan pamungkas seperti ini sering digunakan akan menjadi beban berat bagi serigala binatang bermata 9. Saat dia bisa melepaskan misterius 3000 untuk mengakhiri pertempuran juga semakin dekat. Ling Han memainkan trik lama yang sama, memasuki dan keluar menara, menghindari gerakan pamungkas serigala binatang itu dengan mudah. Dia mengungkapkan ekspresi gembira, karena gerakan pamungkas seperti ini sering digunakan akan menjadi beban berat bagi serigala binatang bermata 9. Saat dia bisa melepaskan misterius 3000 untuk mengakhiri pertempuran juga semakin dekat. Namun, sebagai raja, serigala binatang bermata 9 secara alami tidak bodoh. Melihat bahwa langkah utamanya tidak berguna, ia tidak lagi menggunakannya. Sebagai gantinya, itu terus kusut dengan Ling Han. Ketika perkelahian berlanjut, sikap agresifnya melemah bukan karena tubuhnya tidak bisa menyerahkannya, tetapi karena kehilangan kesabaran. Sebagai binatang buas, ia kejam, haus darah, dan sombong. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak memiliki kesabaran. Di bawah pertempuran yang berlarut-larut, ia masih tidak bisa menurunkan mangsanya dan luka-lukanya juga tidak ringan. Itu membuatnya akhirnya memikirkan untuk mundur. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia jelas bisa mengatakan itu, jadi dia harus mengepalkan giginya dan melepaskan langkah pamungkasnya, atau Raja Binatang Buas ini benar-benar akan lari. 3000 yang misterius, dia terus menunggu untuk melepaskannya setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, sehingga langkah pamungkas dilepaskan begitu dia memikirkannya. 800 lampu pedang menyala tanpa syarat, namun tidak berubah menjadi prajurit lapis baja hitam seperti terakhir kali. Rupanya, Ling Han perlu menyeberang ke Spiritual Ocean Tier. Efek ajaib seperti itu mungkin hanya diproduksi di bawah dorongan kekuatan menara hitam. Membutuhkan Ling Han untuk menyeberang ke tier pedestal tier untuk menampilkan kekuatan gerakan itu lagi. Meski begitu, 800 lampu pedang masih sangat menakutkan, menutupi langit dan matahari, dengan hanya lampu pedang 5 warna yang menyinari dunia. Serigala binatang bermata 9 mengungkapkan rasa takut yang kuat. Kekuatan teknik pedang ini terlalu kuat, bahkan membuatnya merasa cemas, tetapi pada saat ini, itu hanya bisa menerimanya secara langsung. Chapter 328. Analisis. Cahaya pedang memenuhi seluruh langit. Kekuatan langkah pamungkas ini jauh melampaui tingkat Ling Han, bahkan seorang raja seperti serigala binatang bermata 9 tidak berani ceroboh. Semua rambutnya berdiri ketika kilatan petir keluar pada saat yang sama dari 9 matanya, bergabung menjadi satu dan membentuk busur listrik tebal yang ditembakkan ke arah Ling Han. Untuk menangkap bandit, tangkap pemimpinnya. Jika Ling Han dimusnahkan, maka kekuatan gerakan ini secara alami akan bubar dengan sendirinya. Petir juga merupakan langkah utama Nine Eye Beast Wolf. Siu, 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 lampu pedang berkurang ukurannya, menyapa petir. Pa. Lampu pedang dimusnahkan satu demi satu, tetapi pada saat yang sama, petir menyusut dengan cepat. Setiap cahaya pedang setara dengan serangan kekuatan penuh Ling Han, dan meskipun itu tidak cukup untuk melawan serangan kekuatan penuh Nine Eye Beast Wolf, masih ada banyak lampu pedang. Dengan setiap cahaya pedang menyambarnya, petir akhirnya menjadi setipis benang laba-laba, akhirnya benar-benar menghilang. Pada saat ini, hanya 300 lampu pedang yang tersisa. Hong. Serigala binatang bermata 9 telah menembakkan gerakan pamungkasnya,
jadi itu tidak mungkin menindaklanjuti dengan yang lain. Itu hanya bisa menggunakan cakarnya untuk menjaga kepalanya. 300 lampu pedang menghantam, dan bentrokan sengit langsung menghasilkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Ling Han merosot ke tanah. Dia benar-benar memberikan semuanya dengan serangan tadi, langsung menarik semua kekuatan asal di dalam tubuhnya. Jika ini tidak bisa membunuh serigala binatang bermata 9, maka dia hanya bisa bersembunyi di dalam menara hitam, menunggu kekuatan asal untuk pulih, dan kemudian menemukan Raja Binatang Buas ini lagi. Untungnya, serigala binatang bermata 9 berbaring di tanah dengan darah segar yang mengalir terus-menerus, dadanya sedikit bergerak ke atas dan ke bawah, menandakan bahwa itu masih hidup. Kikas ia menerima 3.000 misterius secara langsung dan hanya terluka parah. Ling Han sangat tersentuh, tetapi rasa takut yang intens muncul dalam dirinya menuju Sekte Pedang Surga. Apa jenis kekuatan yang dimiliki untuk memiliki gerakan pamungkas yang begitu mengerikan, terlalu mengejutkan. Bahkan dengan pengalaman Heaven Tier-nya, masih sangat sulit untuk menggunakan seni pedang ini. Selain itu, kekuatan seni pedang ini terkait dengan pedang Qi, dan tidak semua orang bisa mengolahnya ke tingkat yang mengerikan. Sebelumnya, ketika Ling Han mendorong keluar 700 lampu pedang, dia sudah menduga bahwa ekstrim 3.000 misterius harus berada di penyempurnaan Sword Qi. Secara teoritis, seorang seniman bela diri dapat berkultivasi untuk membentuk 10 kilasan pedang Qi, tetapi masih ada orang jenius yang mengolah 11 atau 12 kilat. Jadi, jika satu kilatan pedang Qi dapat berevolusi menjadi 100 lampu pedang, maka secara teoritis, seseorang dapat mengolah 29 kilasan pedang Qi yang membentuk 3.000. Bentuk pertama adalah pedang Qi, jadi pedang Rai harus memulai bentuk kedua. Sword Rai adalah Sword Qi yang memperkirakan dengan cara ini. Bentuk ketiga Breaking Limits hanya bisa digunakan ketika seseorang menggenggam pedang jantung. Bentuk ketiga berhubungan dengan 3 tahap yang berbeda di jalan pedang. Bahwa Sekte Pedang Langit bisa berdiri tegak selama 10 milenia tanpa runtuh diharapkan bukan tanpa alasan. Kakak senior Jian Cheng, pertempuran di depan tiba-tiba berhenti. Bisakah mereka melawannya? Sebuah suara melayang dari jauh. Hehe, bertarung dengan sengit, kita harus pergi melihat siapa itu, suara lain terdengar. Ling Han buru-buru mengumpulkan pikirannya dan berjuang untuk memanjat. Dia hanya menghabiskan semua kekuatan asal, stamina fisiknya masih dipertahankan. Dia berjalan terhuyung-huyung ke sisi serigala binatang bermata 9, mengambilnya, dan dengan pikiran, siu, dia memasuki menara hitam. Dalam sekejap kemudian, 2 sosok tiba segera pada saat yang sama. Itu 2 anak muda, hanya 24 atau 25 tahun, keduanya tampak tampan, percaya diri, dan keluar dari dunia ini. Adapun budidaya mereka, satu berada di lapisan ke-7 dari tingkat lautan spiritual, dan yang lainnya mengejutkan pada lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual. Kenapa tidak ada tanda-tanda siapapun? Kata anak muda berpakaian ungu itu. Anak muda lain yang mengenakan pakaian biru menurunkan pandangannya, melihat jejak yang tersisa dari pertempuran, dan berkata, pertempuran tadi bukan antara 2 orang, tetapi antara seseorang dan seekor binatang. Kakak senior Jian Cheng, bagaimana bisa begitu? Tanya orang berpakaian ungu itu. Anak laki-laki garmen biru mengeluarkan tawa tercekik dan berkata, ada bekas cakar di mana-mana. Bisakah Junior Brother Yue tahu? Anak laki-laki garmen biru mengeluarkan tawa tercekik dan berkata, ada bekas cakar di mana-mana. Bisakah Junior Brother Yue tahu? Orang berpakaian ungu tertawa juga, dan membantah, mungkinkah orang yang menggunakan senjata tipe cakar? Itu tentu saja mungkin. Anak muda dalam pakaian biru itu mengangguk. Dia kemudian menunjuk ke tanah dan berkata, namun, masih ada beberapa jejak kaki di sini. Cukup untuk membuktikan bahwa satu sisi adalah binatang buas. Mungkinkah 2 orang bertempur, dan satu membawa hewan peliharaan mereka? Orang berbaju ungu itu sepertinya menyukai nitpicking. Anak muda dalam pakaian biru itu tertawa dan berkata, jejak kaki yang dimiliki manusia terlihat sama persis. Jangan Anda beritahu saya bahwa kedua orang itu memakai sepatu yang sama persis dan ukurannya persis sama. Di bawah teguran ini, orang berpakaian ungu berhenti, lalu bergumam, mungkinkah itu tidak mungkin? Ini sepertinya ekspresi kesukaannya.
Dari jejak kehancuran, kecakapan pertempuran orang dan binatang itu sangat mencengangkan. Anak muda dengan pakaian biru itu tidak lagi berbicara dengan sinis kepada temannya dan memandangi jejak pertempuran dengan serius. Dia mengungkapkan ekspresi tegas dan berkata, kecakapan pertempuran ini setidaknya 9 bintang. 9 bintang? Orang berbaju ungu itu sedikit terkejut dan berkata, Saudara senior Jian Cheng, belum lagi orang-orang dalam ujian saat ini, tidak banyak praktisi spiritual Ocean Tier yang memiliki kekuatan pertempuran 9 bintang bahkan di sekte bulan musim dingin kita. Anak muda dengan pakaian biru mengangguk dan berkata, tentu saja tidak banyak, tetapi tidak terlalu sedikit, setidaknya beberapa ratus. Siapa sebenarnya yang datang ke sini untuk bertarung dengan seekor binatang? Darah ini. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada sejumlah besar darah yang ditinggalkan oleh serigala binatang 9 mata, yang jejaknya memiliki garis-garis kain berwarna merah tua di dalamnya. Karena darah itu sendiri berwarna merah, jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, ia akan benar-benar mengabaikannya. Anak muda dengan pakaian biru mengangguk dan berkata, tentu saja tidak banyak, tetapi tidak terlalu sedikit, setidaknya beberapa ratus. Siapa sebenarnya yang datang ke sini untuk bertarung dengan seekor binatang? Darah ini. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada sejumlah besar darah yang ditinggalkan oleh serigala binatang 9 mata, yang jejaknya memiliki garis-garis kain berwarna merah tua di dalamnya. Karena darah itu sendiri berwarna merah, jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, ia akan benar-benar mengabaikannya. Dia memikirkan kemungkinan dan berteriak dengan tiba-tiba, serigala binatang bermata 9, apa? Orang berpakaian ungu itu juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku pasti mendengar bahwa ada serigala binatang bermata 9 berkeliaran di sekitar sini. Tetapi para ahli tier pedestal tier telah mencarinya dan bahkan Flower Blossom Tier menyapu dengan kesadaran mereka. Tetapi mereka semua tidak menemukan apapun sama sekali. Seharusnya begitu, darah ini tidak bisa menipuku, kata anak muda dalam pakaian biru itu, mengungkapkan senyum di sudut bibirnya. Menarik, orang yang bisa bertarung dengan sengit dengan serigala binatang bermata 9. Orang seperti itu adalah lawan yang layak, hahaha. Bahkan kamu sebagai salah satu dari 7 putra keluarga Au merasakan keinginan untuk berperang. Orang berpakaian ungu itu tertawa keras. Anak muda dalam pakaian biru, Au Jian Cheng mengungkapkan ekspresi sombong dan berkata, apa yang sangat menarik tentang menggertak yang lemah? Jika aku bertarung, aku akan bertarung dengan jenius. Hanya menginjak jenius saja cukup menyenangkan. Hahaha, kakak senior Jian Cheng, yang paling saya kagumi di antara 7 putra keluarga Au adalah Anda. Dan itu justru karena Anda memiliki keinginan pembudidaya yang kuat untuk bertempur, kata orang berpakaian ungu itu. Au Jian Cheng tersenyum tipis, tetapi kesombongan dalam ekspresinya tidak hilang ketika dia berkata, ayo pergi. Tidak ada yang tersisa untuk dilihat di sini. Keduanya datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Di dalam menara hitam, Ling Han mengungkapkan ekspresi bermusuhan. Orang ini sebenarnya adalah putra Au Feng. Chapter 329. Pembantaian. Ling Han sebelumnya pernah mendengar gelar 7 putra keluarga Au, dan sekarang setelah dia melihatnya, itu tentu saja reputasi yang sangat layak. Au Jian Cheng berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, dan untuk dapat naik di atas ratusan orang dengan budidaya yang sama, kecakapan pertempurannya harus melampaui 9 staras. Ling Han tidak pernah meremehkan dirinya sendiri, tetapi kecakapan pertempurannya sekarang hanya pada 9 bintang di spiritual Ocean Tier. Kecuali jika dia menggunakan pedang kelahiran setan, yaitu maka kecakapan bertarungnya pasti bisa meningkat beberapa bintang. Setelah semua, itu adalah alat spirit level tier ke-10. Tapi, menggunakan Demon Bird Sword di depan begitu banyak orang dari Intermoon Sect, tidak hanya dia tidak akan bisa mendapatkan Thunder Battle Armor, dia juga akan membuat Demon Bird Sword diambil, kecuali dia bersembunyi di dalam menara hitam. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan mendapatkan Thunder Battle Armor. Ini bertentangan dengan rencananya. Untungnya dia sudah mendapatkan serigala binatang bermata 9 dan mencerna manfaatnya.
Setelah memadatkan fundamental terakhirnya, dia akan dapat masuk ke spiritual ocean tier. Orang lain yang ingin masuk ke spiritual ocean tier hanya bisa bermimpi jika mereka tidak punya waktu beberapa bulan, tetapi untuk Ling Han, 1 atau 2 jam sudah cukup. Bahkan Feng Yan menggunakan waktu hanya kurang dari 10 hari, bisakah dia kalah dengan Feng Yan? Berbicara tentang Feng Yan, orang ini seharusnya sudah kembali ke Intermoon Sekte, dan dengan kemampuan Intermoon Sekte, mereka mungkin bisa membuatnya prostetik. Apakah dia juga akan menghadiri ujian ini? Lagi pula, belum lagi orang lain, Thunder Battle Armor ini akan memindahkannya juga. Ling Han mengangguk ke dalam. Dia pasti harus menerobos ke Spiritual Ocean Tier, atau yang lain, terus-menerus mengalahkan lawan di Spiritual Ocean Tier dengan budidaya lapisan pertama Gusing Spring Tier pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun, pertama-tama dia harus memulihkan kekuatannya. Dengan pikiran, sepotong origin kristal langsung hancur dan origin power yang kuat melonjak, mengelilingi Ling Han. Di dalam menara hitam, Ling Han bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Seketika, kekuatan asal meresap ke dalam kulitnya, dan setelah hanya sedikit pemrosesan dari Spirit Base, kekuatan asal ini akan sepenuhnya tersedia untuk digunakan. Inilah sebabnya mengapa kristal asal bisa menjadi benda suci budidaya mudah diserap. Sayangnya, itu membutuhkan konsentrasi penuh seseorang untuk disempurnakan, dan tidak dapat digunakan selama pertempuran. Jadi, berbicara mengenai pemulihan dalam pertempuran, seseorang harus bergantung pada pil obat, tetapi untuk mengolah, biasanya, kristal asal dan pil obat bekerja baik. Satu kristal asal membutuhkan prajurit Spiritual Ocean Tier menghabiskan 1 bulan penuh untuk memperbaikinya. Jadi kekuatan asal dalam cukup banyak sehingga, setelah menyempurnakan bagian kristal asal ini, kekuatan Ling Han sepenuhnya pulih. Namun, ia kehilangan banyak darah, bahkan jika dia makan ginseng berumur beberapa ratus tahun, dia tidak bisa segera memulihkan semuanya. Ekspresinya agak pucat, tetapi di bawah penyamaran, sulit dikatakan. Dia keluar dari menara hitam. Serigala binatang bermata 9 sudah ada di sakunya dan tidak akan meninggalkan genggamannya tidak peduli betapa sulitnya berjuang. Dia sekarang harus menemukan Qiong Ye dan yang lainnya. Meskipun dia tidak peduli dengan buah naga kuning, dia secara alami tidak akan menyerah apa yang seharusnya menjadi miliknya. Selain itu, dia ingin meringankan Qiong Ye dan yang lainnya, mengatakan kepada mereka bahwa dia masih hidup. Setelah dia menerima buah naga kuning, dia akan menemukan alasan untuk pergi untuk mengisi ke tingkat lautan spiritual, dan masih ada cukup waktu baginya untuk mengumpulkan token. Jika dia bahkan tidak berhasil menjadi 100, maka itu akan sangat lucu. Dia berjalan menuju tempat yang mereka sepakati, dan segera tiba di sana. Namun, sebelum dia mendekat, dia mendengar ping, pang. Pang mereka adalah suara senjata yang berbenturan dan teriakan kemarahan yang tidak jelas. Mungkinkah itu konflik internal karena buah naga kuning? Ling Han mengerutkan kening dan melompat ke atas, muncul di atas pohon. Melihat ke bawah, itu tampak seperti neraka di bumi. Di tanah tergeletak sedikitnya 10 mayat kepala yang terpenggal, usus dipotong, dada terbuka, terlalu mengerikan untuk dilihat. Dan orang-orang ini adalah orang-orang dari negara hujan, dengan hanya beberapa yang masih hidup. Mereka sekarang berlama-lama dengan satu nafas kehidupan terakhir. Diserang dari semua sisi oleh 7 orang. Mereka bisa mati kapan saja. Tatapan Ling Han melintas. Dari mereka yang dia kenal, beberapa telah meninggal seperti Li Dongyue, Xia Chongguang, Huang Weize. Mereka yang tidak mati adalah Qiong Ye, Bai Li Tengyun, dan beberapa lainnya, penuh dengan bekas luka dan hampir tidak bertahan hidup dengan mengandalkan peralatan roh mereka. Hanya ada 7 orang di pesta yang lain, tetapi 6 orang berada di tahap akhir dari Gusing Spring Tier, dan 1 bahkan ada di lapisan pertama tier samudra spiritual justru karena keberadaannya, Zhao Huan, Qian Wuyong, dan Hu Feng Yue, 3 dari yang terbaik, benar-benar ditekan, membentuk pembantaian satu sisi. Ga 1, kamu menolak bersulang hanya untuk minum kehilangan, jadi kalian semua pergi ke neraka. Zhan Yuan tertawa dingin. Dia melakukan banyak tugas,
Tidak hanya menekan ketiganya di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier, tetapi juga memblokir mereka yang berusaha melarikan diri dari medan perang. Kalian akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Kyong-ye berkata dengan gigi terkatup saat darah menetes ke matanya. Kalian akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Kyong-ye berkata dengan gigi terkatup saat darah menetes ke matanya. Kutukan hanya milik orang lemah erangan yang tidak berguna. Kalian bukan yang pertama dimusnahkan olehku, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Zhan Yuan berkata dengan dingin, tanpa belas kasihan. Jari telunjuk Ling Han berkedut, menandakan bahwa ia menyembunyikan niat membunuh. Saya mendengar bahwa di negara hujan, ada seseorang bernama Ling Han yang sangat arogan, berani menyakiti salah satu murid kepala tertua sekte kami. Zhan Yuan berkata seperti kucing yang bermain-main dengan mouse. Pada kenyataannya, tidak banyak yang mati di tangannya, tetapi ia mencapai hasil yang penting. Jika Ling Han ada di sini sekarang, kalian akan dibunuh dengan kejam. Zhao Huan berteriak. Haha, sekelompok katak di dasar sumur yang berani berbicara omong kosong sombong. Jenius apa yang bisa keluar dari negara kecil di utara desolat? Zhao Yuan tersenyum angkuh. Beberapa waktu kemudian, aku akan pergi ke Desolate North, membunuh Ling Han atau apapun, dan membawa kepalanya kembali. Senior Border Zhan paling mengesankan. Hehe, mungkin kepala Penatuasi akan bersemangat dan mengambil Brother Senior Zhan sebagai murid. Maka kita harus bergantung pada bimbingan dan dukungan Brother Senior Zhan. 6 but menjilat satu demi satu. Zhao Yuan tertawa keras, tampak puas diri. Zhao Yuan tertawa keras, tampak puas diri. Omong kosong, Ling Han sudah menjadi alkemis kelas bumi. Master Sekte Intermoon Sekte tidak akan berani menyentuhnya, apalagi kamu. Selain itu, dengan kekuatan Ling Han, membunuhmu semudah membunuh hewan ternak. Qian Wu Yong berteriak tajam. Alkemis kelas bumi? Zhan Yuan terkejut sesaat, lalu tertawa. Lelucon apa? Seorang pakar alkimia tingkat bumi bisa bangkit dari 9 bangsa kecil di utara yang terasing? Orang kampung ini benar-benar idiot, bermimpi tepat sebelum kematian mereka. Apa yang lucu? Biarkan aku tertawa juga. Suara dingin terdengar ketika Ling Han muncul di lapangan, kedua tangan di belakang punggungnya, tatapannya sangat sedih. Huyan, Kyong-ye dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Pertama adalah kegembiraan bahwa orang ini benar-benar hidup setelah memikat serigala binatang bermata 9. Tetapi kemudian menjadi khawatir, segera menyebabkan perubahan ekspresi mereka. Seorang pemuda belaka di lapisan pertama Gusing Spring Tier tidak bisa berbuat banyak, mereka masih ditakdirkan untuk dibantai. Bukan, tidak semua orang aneh seperti Ling Han. Oh, satu lagi yang telah mati. Zhan Yuan mencibir, menjentikkan jarinya. Junior tuh, bunuh dia, itu hanya goreng kecil di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier. Iya nih, seorang anak muda melompat keluar, dan mengungkapkan senyum keji. Ingat, orang yang membunuhmu disebut Yugang Liang, ampas belaka. Berhenti dengan semua sampah. Ling Han mengangkat kakinya, dan dengan tendangan itu mengenai dada yang lain. Di bawah kejutan listrik, orang itu segera dikirim terbang. Dan ketika dia melayang di udara, dengan seluruh tubuhnya meledak. Dalam sekejap, seluruh tempat sunyi, dan semua orang tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan. Chapter 330. Dibasmi sepenuhnya. Sejujurnya, yang disebut Yugang Liang hanya ada di lapisan ke-7 Gusing Spring Tier, tidak terlalu kuat. Tetapi bahkan jika dia tidak sekuat itu, lapisan ke-7 dari kecakapan pertempuran tingkat semi-gusing cukup untuk menghancurkan lapisan pertama tingkat semi-gusing dengan 10 kali lipat. Namun, dia meledak dari tendangan. Bagaimana mungkin ada orang yang menerima ini? Ini disebut Wind God Kick. Ling Han secara acak muncul dengan sebuah nama. Dia tidak menggunakan pedangnya atau tinju atau telapak tangan hanya karena dia tidak ingin Kyong-ye dan yang lainnya curiga dengan identitasnya. Tapi berapa banyak prajurit Spring Tier Gusing seperti ini ada di sana? Praktis tidak mungkin untuk tidak curiga,
Qi Yongye dan mata yang lain sudah menyala. Pacaran maut, Zhan Yuan marah dan berteriak, pergilah bersama-sama dan bunuh dia. Bunuh dia. Ini seharusnya menjadi perburuan mereka, tetapi salah satu dari mereka terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? 5 sisanya dibebankan pada saat yang sama. Kultivasi mereka lebih tinggi daripada Su Ganglian, dan bahkan jika mereka tidak bisa memusnahkan Ling Han 5 melawan 1, itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertarung setara. Namun, mereka melawan Ling Han. Wind God Kick, Ling Han muncul, melemparkan tendangan terus-menerus. Pemahaman tentang satu hukum berarti pemahaman semua hukum lain dalam seni bela diri. Dia sudah mengolah 7 kilatan pedang Qi di jalur pedang, jadi saat dia menjentikkan kakinya, kilat Qi meletus, berubah menjadi pedang tajam dan menyapu ke arah 5 orang. Setiap gerakan adalah pedang. Kecakapan pertempurannya sekarang sudah cukup untuk memusnahkan lawan normal di lapisan kelima dari tingkat lautan spiritual. Jadi bagaimana mungkin kelima orang ini menyaingi dia? Tendangannya mendarat di antara kaki salah satu dari mereka dan Qi yang kuat naik ke atas, berubah menjadi pedang yang tajam dan merobek orang itu menjadi 2. Hua lala, usus, jantung, hati, dan otak tumpah kemana-mana, pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan Ling Han tidak berharap tendangannya akan menembakkan pedang Qi, memiliki efek seperti itu. Tapi ini menjelaskan bahwa dia agak berhasil di jalan pedang, mampu mengubah tubuhnya menjadi pedang, membentuk pedang dengan segala cara. Ling Han melemparkan 4 tendangan berturut-turut dan 4 mayat yang benar-benar tidak bisa dibedakan berbaring di tanah. Semua orang merasa kedinginan. Mereka adalah 5 ahli tahap akhir Gusing Spring Tier, tetapi mereka hampir semuanya terbunuh seketika pada saat yang sama. Bagaimana orang bisa mempercayainya? Zhao Huan dan yang lainnya berpikir, bisakah orang ini benar-benar Ling Han? Meskipun dia terlihat sangat berbeda, tidak mungkin ada begitu banyak orang aneh di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier di dunia. Ling Han menatap Zhan Yuan dengan marah dan berkata, sekarang giliranmu. Zhan Yuan secara naluriah merasakan hawa dingin dari tatapan Ling Han. Hanya tatapan seperti apa yang bisa membuatnya gemetar dari lubuk hatinya, seolah-olah jiwanya ketakutan. Dia buru-buru menyemangati dirinya sendiri. Ini hanya gorengan kecil di lapisan pertama Gusing Spring Tier. Meskipun kecakapan pertempurannya agak menentang alam, tetapi tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk mencapai semua jalan di atas lautan spiritual ambang batas atau yang lain. Bukankah tingkatan seni bela diri hanya untuk penampilan? Berani membunuh murid-murid Intermoon Sekte, kamu mencari kematianmu sendiri, dia berteriak, memulai serangan. Mereka yang membunuh juga akan dibunuh oleh orang lain. Bagaimana kalian bisa menjadi pengecualian? Ling Han melemparkan tendangan peledak lainnya. Tendangannya tidak diragukan lagi menembus pertahanan Zhan Yuan, mendarat dengan keras di wajahnya. Zhan Yuan langsung terhuyung mundur. Tetapi dalam beberapa langkah, kepalanya langsung meledak. Tubuh tanpa kepala itu bergoyang sebentar, akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Qi Yongye dan yang lainnya sudah terpana. Zhan Yuan dan 6 lainnya terbunuh dari 100 hingga hanya ada 20 yang tersisa. Tetapi begitu Ling Han menyerang, dia memusnahkan ke-7 dengan sapuan bersih. Seberapa besar perbedaan antara kedua pihak? Tuan Ling, Zhao Huan bertanya ragu-ragu. Ling Han memelototinya dan berkata, apa Master Ling, di mana buah naga kuning saya? Kalian tidak mungkin berpikir untuk menelan bagian saya, kan? Zhao Huan buru-buru mengeluarkan buah naga kuning, menyerahkan seluruh tangkai, dan berkata, terimalah, Tuan. Melihat bahwa Ling Han tidak mengakui identitasnya, dia tidak berani mengakuinya dengan ceroboh, dia hanya bisa mengatasinya dengan hormat. Ling Han mengambil setengah buah naga kuning. Dengan kontribusinya, bahkan mengambil 90% itu masuk akal. Selain itu, dia hanya menyelamatkan orang-orang ini dan kemampuan seni bela diri dibiarkan kosong. Jadi bahkan jika dia mengambil semuanya, Qi Yongye dan yang lainnya hanya akan bisa mengangguk. Bertemu kenalan, Ling Han tentu saja tidak akan mengambil semua keuntungan. Meninggalkan mereka setengah, dia berkata,
Aku mengambil setengah. Kalian tidak keberatan, kan? Tidak, mereka dengan tergesa-gesa menggelengkan kepala mereka seperti genderang drum. Tidak, mereka dengan tergesa-gesa menggelengkan kepala mereka seperti genderang drum. Ling Han meninggalkan setengah buah naga kuning. Sisanya ia simpan di dalam menara hitam. Dia akan pergi untuk menuju Spiritual Ocean Tier, tetapi mengerutkan kening, berbalik untuk melihat ke sisi kiri. Siu, siu, dua sosok muncul hampir pada satu langkah demi langkah. Mereka tepatnya Ao Jiancheng dan anak muda berpakaian ungu. Menarik, Ao Jiancheng memiliki kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapannya menyapu Zhao Huan yang belum menyimpan buah naga kuning saat dia berkata, itu sebenarnya buah naga kuning. Tidak heran itu memicu pertempuran. Jujur, bahkan aku sedikit bergerak. Apa, kakak senior Jiancheng? Ini adalah murid sekte kami. Anak muda berpakaian ungu memandang tanah untuk sementara waktu. Tatapannya terkunci pada sebuah lengan itu memiliki jejak darah di atasnya, tetapi desain bulan masih bisa terlihat di bawahnya. Ao Jiancheng segera mengungkapkan niat membunuh, dan berkata dengan mengancam, kalian punya keberanian yang besar, berani membantai murid-murid sekte kami. Mereka mendambakan barang-barang kami dan ingin membunuh dan merampok kami. Jadi apakah kami harus meregangkan leher kami dan menunggu kematian? Zhao Huan berkata, tidak mau menyerah. Di negara hujan, dia adalah keajaiban salah satu dari 8 keluarga bangsawan besar. Tetapi di sini dia menderita ancaman terhadap hidupnya berulang kali. Itu kontras sekali. Orang-orang sudah mati, dan kalian bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan dingin, aku bisa mengatakan bahwa kalian membunuh dan merampok murid sekte ini, namun masih mencoba menyalahkan mereka. Letakkan buah naga kuning dan bunuh hidupmu sendiri, katanya dengan angkuh. Qi Yongye dan yang lainnya marah setengah mati. Bisakah mereka lebih tidak masuk akal? Ketika semua dikatakan, kalian hanya mengarahkan mata pada buah naga kuning. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, kalian pergi dulu, serahkan ini padaku. Ketika semua dikatakan, kalian hanya mengarahkan mata pada buah naga kuning. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, kalian pergi dulu, serahkan ini padaku. Kamu, Qi Yongye dan yang lainnya ragu-ragu. Kalian masih tidak percaya padaku? Ling Han mengangkat alisnya dengan percaya diri yang melonjak. Pergi. Qi Yongye dan yang lainnya awalnya curiga bahwa dia adalah Ling Han, dan sekarang mereka tidak lagi meragukannya, berbalik satu demi satu untuk pergi. Tinggal di sini, mereka tidak hanya tidak dapat membantu Ling Han, tetapi malah menjadi penghalang. Kamu berbicara cukup besar, anak muda ungu kekuningan itu tertawa dengan muram seekor gorengan kecil di lapisan pertama Gusing Spring Tier berani berbicara tentang memblokir mereka. Dari mana dia mendapatkan keberanian seperti itu? Dia segera melompat keluar, ingin memblokir Qi Yongye dan yang lainnya. Ling Han juga bergerak, melepaskan pedang logam. Dengan Sword Qi terbang keluar. Anak muda berpakaian ungu itu terpaksa berhenti dan meraih untuk menyeka luka di celah pipinya yang terbuka oleh pedang Qi. Dia tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata, sialan, kau berani melukaiku. Terus, Ling Han berkata dengan acuh tak acuh. Mati. Anak muda berpakaian ungu itu menyelam lagi, tapi kali ini, targetnya adalah Ling Han. Saat dia merentangkan tangan dan kakinya, niat bela diri mengalir. Kecakapan pertempurannya sangat mengejutkan, setidaknya 10 bintang. Memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui tingkat seseorang oleh 3 bintang di Spiritual Ocean Tier sangat luar biasa. Ling Han tidak berani ceroboh. Ding, 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 ding. Pedang panjang menari dengan cepat, pedang Qi melonjak melalui langit, dan teknik Four Seasons Sword mengikuti kemauannya dengan mulus saat ia bertarung dengan sengit dengan pemuda berpakaian ungu itu. Bersambung ke chapter 331. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.